Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di Badang Online kita hari ini ditemani oleh Kak Ivi. Tapi Kak Ivi nggak sendiri nih. Ada siapa sih di sebelah Kak Ivi? Frank. Halo teman-teman. Nah, Frank, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, Kak Ivi senang sekali nih kalau adik-adik semua sukacita dan semangat seperti Frank. Adik-adik sendiri kabarnya gimana hari ini? Ya, sehat-sehat semua ya. Tapi Kak Ivi juga teringat untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit di rumah. Kak Ivi mendoakan supaya adik-adik cepat sembuh ya. Nah, jangan lupa adik-adik ambil Alkitabnya. Kita mau mulai hari kita dengan ibadah hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama. Halo, apa kabar? Setelah kita udah memuji Tuhan, kita akan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Frank. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami agar ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus, lindungi kami dari segala yang tidak baik ya Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan kakak-kakak yang mengajar dengan baik ya Tuhan, dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus tolong berikan kami juga ketertiban ya Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan baik dan agar ibadah online ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Billy. Teman-teman, kita nyanyi dulu yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan atas kebaikan-Mu. Sekarang kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkatikanlah kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya. Nah, kali ini kakak mau cerita tentang seorang umat Tuhan yang setia kepada Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Siapa namanya? Yaitu adalah
Petrus dilepaskan dari penjara. Dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan 19. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengikau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Nah, adik-adik semua, kita belajar dari Petrus bagaimana menyikapi sebuah masalah. Bagaimana cara menghadapi masalah. Petrus tetap setia kepada Tuhan kapanpun, dimanapun, bahkan saat dirinya berada di dalam penjara.
Nah, kita juga bisa meneladani sikap-sikap Petrus saat menghadapi masalah. Pertama, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan di dalam hati, Tuhan, aku mau minta kemampuan, mampukanlah aku untuk bisa melewati masalah ini. Lalu, apa yang kita lakukan setelah berdoa? Kita belajar dari Petrus. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Ketika malaikat datang, adik-adik, malaikat tersebut memberikan instruksi kepada Petrus untuk ikut dengannya. Bangun dan ikut aku. Nah, bayangkan adik-adik, bagaimana kalau Petrus tidak mengikuti kata-kata malaikat? Apa yang terjadi? Malaikatnya pulang lagi ke surga. Petrus tetap berada di dalam penjara. Jadi adik-adik, apa yang kita lakukan setelah kita berdoa, yaitu adalah kita berusaha semaksimal kita. Kita bisa cerita ke papa mama, ke orang tua kita, bisa juga cerita kepada guru di sekolah. Sebagai contoh adik-adik, misalkan adik-adik mempunyai PR yang menurut adik-adik sulit untuk dikerjakan di rumah. Nah, adik-adik bisa melakukan dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukanlah aku untuk dapat mengerjakan PR ini dengan baik. Setelah itu, adik-adik minta tolong kepada papa dan mama untuk mengajari adik-adik bagaimana cara mengerjakan PR-nya. Maka papa dan mama akan dengan senang hati mengajari adik-adik bagaimana cara mengerjakan PR-nya. Nah, ketika di sekolah, misalkan adik-adik mempunyai tugas yang menurut adik-adik sulit untuk dikerjakan, apa yang dilakukan oleh adik-adik semua? Adik-adik bisa melakukan dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mampukanlah aku untuk bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Lalu adik-adik minta tolong kepada ibu guru untuk mengajari adik-adik kembali bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Maka bapak atau ibu guru di sekolah akan dengan senang hati mengajari adik-adik bagaimana cara mengerjakan tugas. Nah, adik-adik, sekali lagi kita belajar dari Petrus, ketika kita menghadapi masalah, jangan khawatir, tetap tenang, dan tetap setia kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, tadi kan kita udah mendengar cerita dari kakak sekolah minggu. Nah sekarang, supaya hati kita lebih mantap, begitu juga hati adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk membuat sebuah aktivitas. Nah karena hari ini tema kita adalah Petrus dilepaskan dari penjara, maka kakak mau ajak adik-adik untuk membuat rantai. Nah ini rantainya bisa jadi seperti ini. Yuk kita buat rantainya. Jadi, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan yang pertama adalah 1 lembar kertas, boleh juga kertas berwarna atau kertas buffalo. Kemudian gunting, dan juga jangan lupa lem. Sekarang kita lipat kertasnya menjadi seperti ini, dan ada garis hasil lipatan. Kita gunting garis hasil lipatan tersebut dengan rapi, sehingga nanti menghasilkan seperti ini. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita lipat lagi adik-adik menjadi 2 bagian, dan terdapat garis hasil lipatan di tengah, seperti sebelumnya. Kemudian kita ambil gunting, dan kita gunting lagi garis hasil lipatan yang baru. Nah, nanti setelah digunting, menjadi ada 2 potongan kertas panjang seperti ini.
Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang step selanjutnya, kita ambil kertas yang masih bersisa tadi, kemudian kita lipat, dan lipatnya itu seperti kita ingin membuat kipas adik-adik. Nah, nanti akan terbentuk garis-garis setelah kita lipat. Nah, kita buka adik-adik hasil lipatannya. Tadi kan ada garis, kemudian kita potong mengikuti garis hasil lipatan. Nanti hasilnya menjadi potongan-potongan kertas yang kecil, lebih kecil dari pertama. Nah, tadi kan kita sudah punya 2 kertas panjang dan kertas-kertas kecil. Kita ambil salah satu kertas panjang, kemudian kita lekatkan ujung-ujungnya dan menjadi bulatan seperti ini adik-adik. Kemudian kita buat lagi bulatan dengan mengaitkan kertas-kertas yang kecil. Nah, kita lekatkan ujung-ujungnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita punya sisa kertas yang panjang adik-adik. Kita lekatkan ujung-ujungnya dan jadi deh. Sudah jadi rantai kita adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kakak udah berhasil nih membuat rantainya. Sekarang giliran adik-adik untuk membuat rantainya. Kalau misalnya adik-adik sudah bisa membuat rantainya dan berhasil, adik-adik jangan lupa minta mama sama papa untuk mengupload atau mengirim gambarnya di grup WhatsApp. Dadah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir dari ibadah ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tapi sebelum berdoa penutup, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, Percaya Saja. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang kiranya memberkati kami, supaya aktivitas yang kami lakukan boleh kami lakukan dengan penuh sukacita dan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang kiranya memimpin hari kami pada hari ini, sehingga hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, kami juga teringat untuk anak-anak sekolah minggu dan mungkin orang tua dari anak sekolah minggu kami yang terbaring lemah, yang mungkin sedang sakit. Tuhan yang boleh memberkati dan Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka masing-masing. Tuhan yang boleh memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, juga makanan dan minuman. Tuhan, kami juga teringat untuk keadaan kami sekarang ini, di mana kami harus belajar dari rumah ya Tuhan, melakukan
kegiatan belajar kami secara online. Tuhan yang boleh memberkati kami, supaya kami juga boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami. Kami boleh tetap fokus walaupun harus bertemu dengan guru-guru kami dan teman-teman kami lewat HP maupun laptop saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati di tengah-tengah pandemi seperti ini, supaya kami juga dapat bersabar dalam rumah ya Tuhan, dan menunggu ini semua selesai ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyusun dan merancang semuanya dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kami boleh keluar lagi dari rumah kami ya Tuhan, melakukan aktivitas kami semua dengan baik dan seperti normal lagi ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukanlah kehendak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!